Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbah di bukit Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasingkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tanpa garam, makanan favorit kita dan makanan lainnya akan terasa hambar. Garam memiliki banyak efek pada persepsi rasa daripada hanya membuat makanan terasa lebih asin. Garam dapat meningkatkan cita rasa pada makanan. Begitupun dengan cahaya. Tanpa cahaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aktivitas kita tidak dapat berjalan dengan baik, dan kita tidak dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah cahaya dunia. Dunia ini kehilangan cita rasa, membusuk, dan memerlukan garam untuk mencegahnya. Dunia ini gelap, memerlukan cahaya untuk menyinarinya. Yesus memberi gelar sekaligus tugas kepada para muridnya bahwa mereka adalah garam dunia dan mereka adalah cahaya dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Sebagai garam, Yesus meminta para murid untuk berfungsi mencegah kebusukan dan kebobrokan moral dunia. Para murid mesti menghadirkan kehidupan yang menyaksikan Allah sehingga orang lain rindu mengenai Allah. Sedangkan sebagai terang, para murid mesti berfungsi menyingkapkan kegelapan dan menuntun orang pada jalan yang benar. Yesus meminta para murid untuk berfungsi sebagai terang dengan menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kristus meminta para murid untuk memberi tuntutan pada orang lain untuk menemukan kebenaran di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita sebagai orang beriman diajak menjadi orang beriman sejati yang kehadirannya memberikan sesuatu yang bermakna bagi hidup sesama. Kita hendaknya tidak bersinar terang bagi diri sendiri, tetapi dapat membawa terang bagi sesama di sekitar kita, serta bagi seluruh umat manusia. Setiap orang Kristiani harus menjadi garam dan cahaya. Orang Kristiani tidak boleh mementingkan diri sendiri. Garam harus menambah rasa, dan cahaya harus menerangi lainnya. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam jika diberikan kepada orang lain. Sikap orang Kristen sebagai garam adalah untuk memberikan diri sendiri,
untuk memberikan rasa untuk kehidupan orang lain, untuk memberikan rasa untuk banyak hal sesuai dengan pesan Injil. Garam adalah sesuatu yang harus digunakan, tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk diberikan kepada orang lain. Kita orang Kristen adalah garam yang diberikan kepada kita oleh Allah sejak kita dibaptis, yaitu iman, harap, dan kasih. Dan ini adalah hadiah yang tidak akan pernah berakhir. Garam ini bukan untuk disimpan, karena garam yang disimpan di dalam wadahnya tidak akan melakukan apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, garam akan menciptakan sebuah rasa ketika Anda dan saya menggunakannya untuk membuat sesuatu menjadi lebih lezat. Biasanya garam yang disimpan di dalam wadah tertutup akan menjadi lembab, berair, hilang khasiatnya, hilang kekuatannya, dan membuatnya menjadi tidak berguna. Garam yang kita terima adalah garam yang harus dikeluarkan untuk diberikan, untuk memberikan cita rasa. Jika tidak, garam itu akan menjadi hambar dan tidak berguna. Garam pun memiliki keistimewaan lainnya. Ketika garam digunakan dengan baik, orang tidak menyadari rasa garam itu. Orang tidak merasakan rasa asin. Rasa garam itu tidak dapat dirasa. Yang dirasa adalah kelezatan makanan itu. Garam mempertajam cita rasa makanan. Garam harus ditabur, bukan disimpan, tetapi untuk dibagikan. Artinya, untuk keluar dengan kekayaan yang kita miliki tersebut dan membagikannya dengan orang lain. Ada dua jalan keluar bagi garam agar tidak rusak atau tidak menjadi hambar, dan juga bagi cahaya agar tetap bersinar dan tidak redup. Pertama, menaburkan garam tersebut di dalam makanan. Artinya, menaburkan kasih di dalam pelayanan untuk orang lain, untuk sesama. Demikian pun, terang menyinari orang yang berada dalam kegelapan, menerangi jalan sehingga orang dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Artinya, menyinari pelayanan dengan perbuatan kasih untuk orang lain, untuk sesama. Hal inilah nampak jelas dalam bacaan pertama hari ini, di mana kehadiran seorang janda di Sarfat memberikan makna bagi hidup Elia. Janda tersebut beriman dalam perbuatan kasih. Ia memberikan seteguk air dan memberikan sepotong roti bagi Elia. Janda tersebut menunjukkan keberimanan yang alamiah, keramahan insani, dan menunjukkan keberimanannya karena bertanggung jawab untuk kemanusiaan. Ia membuat orang lain menemukan kembali kesegaran. Ia tidak menyembunyikan diri terhadap orang yang memerlukannya. Kedua, transendensi kepada Sang Pencipta garam dan cahaya atau terang. Demi menjaga agar garam tidak hambar dan cahaya tetap bersinar dan tidak redup adalah dengan doa dan adorasi. Dengan doa dan adorasi, garam diawetkan. Baterai seorang Kristen untuk menghasilkan cahaya yang terang adalah doa. Kita mungkin bahkan dihargai sebagai dermawan atau donatur gereja dengan monumen besar. Tetapi jika kita lakukan tidak dengan doa, maka itu akan menjadi gelap dan remang-remang. Doa adalah apa yang menggarami dan menyala dalam kehidupan orang Kristen. Jika kita tidak memberikan diri untuk orang lain, untuk sesama, dan jika kita tidak menyembah Tuhan setiap saat, maka kita adalah garam yang tetap berada dalam wadahnya, dan kita adalah terang yang tetap bersembunyi di bawah kata. Dan kita menjadi orang-orang Kristiani pajangan, baik garam maupun cahaya, hakikatnya untuk dibagikan kepada orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Garam
tidak memberikan rasa untuk dirinya sendiri. Begitupun cahaya. Cahaya tidak menerangi dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hidup kita orang Kristen adalah hidup yang berarti karena telah ditebus oleh Kristus. Hidup yang demikian bisa menjadi sarana menjangkau orang lain untuk mengalami anugerah yang sama. Masalah muncul ketika kita orang Kristiani kehilangan kegunaannya sehingga kita menjadi tidak berharga di mata Tuhan. Menjadi garam dan cahaya dunia berarti kehadiran dan penampilan kita dalam kata dan perbuatan membawa selera baru dan semangat baru bagi sesama untuk hidup di dalam Yesus Kristus. Menjadi cahaya bagi dunia berarti kehadiran kita dalam kata dan perbuatan di tengah tugas kita menerangi jalan sesama menuju kepada Yesus sebagai sumber keselamatan. Kita ini orang beriman dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan dan bagi orang lain. Kita diharapkan perlu menebarkan garam spiritual berupa iman, harap, dan kasih kepada orang lain. Jika tidak, maka risikonya kita menjadi hamba, kehilangan kekuatan, menjadi tidak berguna, menjadi orang Kristen KTP, menjadi orang Kristen pacaran. Jadilah cahaya untuk menerangi dan jadilah garam untuk memberikan rasa dan melestarikan atau mengawetkan. Kita sepatutnya memohon kepada Tuhan agar tidak membiarkan kita menjadi orang Kristen dengan garam yang hambar, dengan garam yang hanya disimpan dalam wadahnya. Dan kita juga memohon kepada Tuhan agar tidak membiarkan kita menjadi cahaya yang tertutup, apalagi disimpan di tempat tersembunyi. Karena lewat kekuatan Tuhan, kita dapat menjalankan tugas kita sebagai garam dan cahaya bagi sesama di dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Akhirnya, semoga cahaya kita bersinar di depan orang, sehingga orang dapat melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar memberikan kita kekuatan untuk berani mencegah kebusukan dan kebobrokan moral yang semakin merajalela dan juga berani menuntun orang pada jalan yang benar. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.